Itu yang pertama kali di Republik ini, Bapak Ketua Umum, anak kandung jadi sekjen. Kan? Artinya kan kalau Bapak Ketua Umum, anak sekjen itu ya, tanpa malu-malu ya? Iya, tanpa malu-malu dan merasa paling demokratis. Kalau ngomong, ya mohon maaf, zamannya Soeharto aja yang diktator begitu dulu, yang kita sebut dia diktator, itu tidak seperti itu. Selamat datang Bang Joni Allen, Marbun. Ya, wah, mantap kali. Ya, kalau nggak disebut Marbunnya nggak mantap. Terima kasih. Ya, ke Studio Unpacking Indonesia bersama saya Zulfan Lindan. Ya, Bang Joni sudah lama kita tunggu-tunggu nih untuk bisa hadir di sini. Ternyata baru sempat sekarang. Nampaknya sibuk sekali ya. Biasalah. Sambil saya dengar-dengar sambil ngurus usaha, ada sekolah juga, ada berbagai kegiatan. Tapi luar biasa masih sempat juga mengurus dunia politik yang masih ramai sekarang ini ya. Bang Joni ini anak Medan, ya, anak Sumut, dilahirkan di Danau Toba. Waduh, ini penguasa Danau Toba ini. Ya. Pada bulan Agustus 1960 ya Bang. Betul. Ya. Dan saking pinternya waktu SMA ya, SMA 4 Negeri 4 Medan gitu. Ya, saya salah satu juara kelas. Salah satu juara kelas. Dan juara umum kedua. Akhirnya dikirim secara gratis ke IPB. Sekolah ke Institut Pertanian Bogor. Namanya dulu Perintis 2 tanpa tes. Ya. Jadi kalau bicara alumni dengan SBY sama ya. Dia kan alumni dia kan ngambil S3-nya. S3-nya. Ya, salah sama presiden. Ya, tapi dianggap alumni juga. Iya, alumni IPB. Ya. Jangan nggak dianggap alumni. Ya, alumni lah. Ya. Alumni juga dia. Ya. Jadi kalau ada reuni alumni ketemu juga dengan SBY. Ya. Bang Joni juga termasuk pendiri Partai Demokrat. Oh enggak, deklarator karena waktu saya PNS. Oh ya, deklarator. Iya, karena PNS. Masih jadi PNS pada masih deklarator ya pada tahun 2001. Saya deklarasinya terakhir itu dideklarasikan itu di awal 2002. Nah, pendiriannya 2001. Pendirian 2001, dideklarasi pada 2002. Ya. Tapi sudah aktif waktu itu di DPP Partai Demokrat. Sudah dari 2002. Ketua umumnya Pak Profesor Budi Santoso. Saya salah satu ketuanya. Ya, itu luar biasa ya. Baik Bang, saya melihat ini salah satu ya. Dalam konteks KLB tahun 2021 itu itu di Brastagi. Brastagi. Saya ingat itu di Brastagi ya, yang mencalonkan Pak Muldoko sebagai calon ketua umum dan Marzuki Ali. Oh, dan Marzuki Ali. Dan mereka datang semua ke sana ya? Datang. Ya? Marzuki Ali datang. Nah ini kok kenapa sih Bang nampaknya Bang Joni dalam konteks ini bukan nggak suka ya, tetapi ya katakanlah agak kesal gitu. Ya. Agak kesal dengan DPP Demokrat yang dipimpin oleh AHY ini. Ya. Kan pada masa SBY kan nggak ada masalah. Ya. Nah, gimana ceritanya nih Bang? Jadi yang pertama sebenarnya sejak awal SBY ini setelah jadi presiden, dia kan SBY ini kan masuk di 2003. Ya. Di 2003 dan dia bukan pendiri, bahkan ada pidatonya di situ pada satu saya ketua panitianya di Bogor bahwa dia baru bergabung di 2003 ya kan 2003 ya, nanti videonya bisa saya tunjukkan. Yang ketiga barulah dia setelah lolos verifikasi KPU Demokrat di 2003, saya waktu juga ketua panitia di Kinasi, barulah dia bergabunglah dia di situ. Izinkan saya sebagai salah satu anggota keluarga besar Partai Demokrat adalah
bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya. Nah, setelah dia jadi presiden, Kongres pertama dia mencalonkan ketua umum orang yang bisa manut atau menjilat kepada dia, Kartono waktu itu. Itu pun kalah. Yang menang adalah Hadi Utomo. Loh, Hadi Utomo, Iparnya. Hadi Utomo ini kan adik Ibu Ani kan? Iya, Oh, jadi ada ipar. SBY waktu Istri. itu malah tidak mendukung Pak Hadi Utomo? Bukan, nggak mendukung Hartono waktu itu. Karena Hadi Utomo ini kan orangnya tegas. Sementara dia nggak bisa mengendalikan Hadi Utomo. Pokoknya orang yang bisa dikendalikan baru kalah. Baru Kongres yang kedua. Dia semua menteri, semua pejabat zaman itu kan masih presiden tahun 2020 waktu Anas ya, 2010 ya. 2010 ya, Kongres kedua 2010 di Bandung. Calonnya SBY itu Andi Malarangeng. Siapa Andi Malarangeng? Dari masih partai yang tidak lolos. PDK, dia sekjennya waktu itu. Ya, cuma karena dia penjilat ya tuh, kan gitu. Memenuhi syarat pun baru persyaratan aja nggak lolos. Padahal menteri semua turun tangan, semua resources diturunkan, nggak laku. Persyaratannya nggak laku. Waktu itu misal 125 suara, dia tidak sampai 100. Anas terpilih. Itu geber tuh. Partai Demokrat begitu Anas jadi ketua umum, polling Demokrat itu 34%. Wah, semua berita dunia. Ya, karena sesuatu hal, proses hukum dan terus terang saja, ini pun dulu kan sesuatu yang tidak elok. Waktu itu SBY di luar negeri. Masa seorang presiden, bahkan dia adalah sebagai pembina Demokrat, Anas ketua umum, dari luar negeri dibilang, tolong KPK supaya status Anas diperjelas. Itu kan ada itu. Dari luar negeri ya kan? Kan aneh. Ya toh? Sehingga sebelum Anas tersangka, dia bentuklah presidium. Ya. Itulah yang saya katakan, dialah pembegal partai sebenarnya. Belum ada azas praduga tak bersalah dong. Ya toh? Waktu itu hanya dikumpulkan di Cikeas. Gitu loh. Dia telepon saya waktu itu, supaya saya tidak boleh bicara. Itu, ya. Boleh, ini SBY, ya toh? Boleh disumpah, mengaku nggak dia telepon saya supaya saya tidak boleh bicara. Memang kalau saya nggak ditelepon pasti saya bicara, aja praduga bersalah. Makanya waktu itu Anas di samping saya nendang kaki saya, tapi karena saya udah janji tidak boleh bicara, saya nggak tahu kalau rapatnya adalah mengelirkan Anas. Padahal dia belum tersangka presidium, sehingga Anas adalah hanya sebagai wakil ketua presidium, SBY ketua presidiumnya, sehingga Anas. Tidak lama kemudian itulah Anas menjadi tersangka. Ya, kan gitu. Dia hanya melanjutkan. Kongres luar biasa pertama di 2013 di Bali. Saya pimpinan sidangnya. Pimpinan sidangnya. Dan dia bilang hanya meneruskan. Udah? Oke, aklamasilah dia selaku presiden, ketua umum kan. Anaknya menjadi sekjen IBAS. Itu yang pertama kali di Republik ini, Bapak ketua umum, anak kandung jadi sekjen. Kan? Jadi selalu memecah rekor yang dia tuduh orang lain cawe-cawe. Itu padahal ini fakta. Yang lain kan belum tentu. Ini nggak tahu istilahnya apa lagi. Di atas cawe-cawe Bapak ketua umum, anak jadi sekjen. Dan ini fakta. Bukan asumsi, bukan halusinasi seperti Denny J.A. Ya kan? Atau prediksi, bukan. Artinya kan kalau Bapak ketua umum anak sekjen itu ya, tanpa malu-malu ya. Iya, tanpa malu-malu dan merasa paling demokratis. Kalau ngomong, ya mohon maaf, zamannya Soeharto aja yang diktator begitu dulu, yang kita sebut dia diktator, itu tidak seperti itu. Dia masih kebebasan kepada orang lain, tapi dia bina, kan gitu kan? Oh, ini enggak. Dan dia masih selalu merasa demokratis sampai sekarang. Menuduh orang lain, ya toh, yang aneh-aneh pada diri sendirinya lebih parah. Itu yang fakta. Ini fakta loh, bukan menuduh, fakta. Ya, kalau yang lain kan menuduh. Nah, seperti dia ini menuduh. Seperti SBY juga menuduh pemerintah, ya toh, cawe-cawe menuduh bahwa akan terjadi pemilihan umum yang tidak fair. Itu kan menuduh, belum pemilihan umum aja belum terjadi. Kalau ini kan sudah terjadi, ya terjadi. Itu fakta yang berikutnya adalah dia hanya mau melanjutkan. Kongres ketiga di Surabaya 2015. Karena itu tadi kan KLB pertama.
dia maju sendiri. Ya udahlah, karena kan waktu itu juga Jokowi hadir waktu itu Jokowi. Sudah terpilih aklamasi. Ya, terpilih aklamasi sudah. Padahal sebetulnya kalau mau fair harusnya Marzuki Ali dong. Dia pemilih suara kedua kok. Iya, iya. Ya kan, setelah gagal apa tadi Andi Malarangeng tadi itu Andi Malarangeng gagal. Ya. Calonnya SBY yang di Kongres kedua di Bali, di Bandung. Di Bandung. Gagal, itu loh. Baru Kongres tadi kedua, ketiga, keempat di Surabaya. Tadi kan KLB yang pertama, tapi Kongres ketiga tuh. Ya. Keempat di Surabaya, SBY kembali lagi menjadi ketua umum. Aklamasi. Oke, fine aja. Di 2020 dimanipulasi lagi. Ya. Ini boleh, mohon maaf yang terhormat SBY. Ya. Kalau memang omongan saya ini tidak benar, mari kita tunjukkan pada publik fakta-faktanya, dan SBY termasuk AHY rekayasa di 2020 di GCC Senayan. Dilakukan kongres, tapi isinya bukan kongres. Ya. Ada Hadi Utomo, ada Pak Budi Santoso, ada saya di situ. Semua peserta disuruh keluar, kecuali pemilik suara, kan udah nggak benar. Begitu selesai dia pembukaan, langsung AHY ketua umum, jadi ketua umum. Yang lebih parah lagi, dimanipulasi, dimanipulator, dibohongin, entah apa istilahnya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga tanpa melalui kongres. Disahkan tanpa melalui kongres. Ya, di luar kongres. Kalau di luar kongres nggak mungkin ini terjadi. Salah satu pasal di situ. Ini pasal. Ya toh? Pasal 19, 15, 17, 23. SBY pada saat itu ketua umum otomatis menjadi ketua majelis tinggi. Yang kewenangannya di dalam tertulis anggaran dasar rumah tangga yang mereka manipulasi, yang mereka robat tanpa melalui prosedur, bahwa kewenangan ketua majelis tinggi adalah menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang akan disahkan di Kongres. Dia itu. Yang kedua, menyetujui calon ketua umum pada Kongres atau Kongres luar biasa. Itu kan udah melanggar. Melanggar undang-undang partai politik, melanggar proses demokrasi. Itu kan hak anggota. Yeah. Baru ketua umum, ketua umum mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat. Lah dia diangkat oleh siapa? Dan mengangkat itu kan melalui forum Kongres, forum Rapimnas. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Daerah. Itu kan harus forum. Ketua umum itu hanya tanda tangan, hasil musda atau sebutan lain, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Cabang. Itu kan harus forum, muscap atau sebutan lain. Baru dia ketua umum hanya tanda tangan. Makanya oleh karena itulah yang musda-musda sekarang yang diinginkan AHY ini, walaupun dia menang dalam musda, bukan dia yang ditetapkan. Nah, itulah yang beredar kemarin itu kan harus bayar sekian kan, Andi Arief. Masa Andi Arief bisa membuat surat harus membayar 100 juta untuk DPR? Itu kan nggak boleh. Ya kan? Yang selalu tanda tangan itu kan harus ketua umum dan sekjen, tapi melalui kesepakatan rapat. Ya kan? Nah, itulah manipulasi-manipulasi yang nyata-nyata dan fakta, bukan katanya. Beda dengan Denny JA. Untuk halusinasi, cari sensasi, bicara hukum juga tidak jelas hukum yang mana. Bahkan dia bilang waktu saya debat dia di Melbourne itu Zoom, dia nggak mau tahu anggaran dasar rumah tangga. Padahal dia orang hukum. Justru anggaran dasar, anggaran rumah tangga itulah hukum tertinggi di partai politik. Ya. Kan gitu. Maksudnya orang hukum. Iya, sudah undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2008 diperbarui 2011. Pasal 5 salah satunya di situ mengatakan bahwa forum tertinggi adalah rapat tertinggi atau sebutan lain yang disebutkan pada partai itu. Kan itu kan ada yang menyebutkan itu Kongres, ada Jadi kalau ada pernyataan dari Denny Indrayana bahwa dia tidak mau tahu tentang aturan-aturan main di dalam partai politik ini sesuai dengan undang-undang. Makanya saya bingung. Dasar dia apa jadinya? Kalau saya bukan begitu. Dia ini kan orang hukum. Iya, iya. Menurut saya sangat memalukan dirinya, hanya untuk membabi buta membela SBY, tapi mempermalukan dirinya sebagai orang
hukum. Iya. Iya kan, mempermalukan dirinya. Bolehlah membantu SBY dari luar sana, entah siapa yang membayar kau di sana. Tapi jangan terlalu menyolok atau mempermalukan dirimu sendiri atas bidang studi yang kau sudah. Ya. Bukan hanya itu, dia kan wamen. Mantan wamen. Loh, mantan wamen. Dialah satu-satunya menurut saya wamen pada saat itu, golongan 3C. Bayangin aja, harusnya minimal 4C. Ya. Perpu dikeluarkan. Jadi mereka yang ahli-ahli rekayasa, tapi disuruh dibilang orang lain. Oh, jadi Denny JA lagi. Denny Indrayana. Sorry. Kita minta maaf sama Denny JA. Denny Indrayana. Denny Indrayana Ya. ini, karena saya kurang familiar dengan Iya, namanya. ya memang nggak tahu nih manusia sensasional ini. Itu sensasional. Ya. Jadi Denny Indrayana ini ketika menjabat Wakil Menteri Kumham pada golongannya masa 3C. SBY, golongan 3C. C, karena jabatan karir pada saat itu tuh. Makanya wamen-wamen itu mantan dirjen. Contoh, wamen PU itu Dardak itu mantan dirjen itu. Ya. Dan yang lain-lain, dan tidak semua. Kalau sekarang sih udah jabatan politis. Jadi setelah SBY, jabatan wamen itu berubah menjadi jabatan politis. Ya, sekarang jabatan politis sah-sah saja. Ya. Tapi pada oke. saat SBY itu karir. karirnya itu selevel dengan dirjen. Nah, kok bisa SBY mengangkat Denny? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Tetapi itulah saya bilang, ya itu hak dia juga mengeluarkan Perpu selaku presiden. Boleh-boleh kemudian aja. dibuat Perpu. Perpu. Karena kan Untuk menurut supaya aturan Denny ini menjadi tidak wamen. wamen. Hah? Nah. Balas budi tapi tidak begitu dong caranya kan, mempermalukan diri sendiri. Itulah soal komentar Denny yang dari jauh dari Australia sana. Nah kalau memang you gentleman datang dong, berdebat dong di sini. Ya, apalagi kasus hukumnya soal pembayaran apa itu kan belum, sudah ditetapkan tersangka belum selesai kan. Ya. Tapi you berkoar-koar seolah-olah kau paling benar. Ya, padahal ya semua manusia ini tidak ada sempurna, tetapi jangan keterlaluan. Ya, jangan keterlaluan. Ya, gitu loh. Contoh, ya toh, bikin dong. Apa namanya, komentar itu boleh, kritik itu boleh, tapi on the track, basisnya jelas, jangan hanya menuduh. Sementara kita menuduh orang, padahal diri kita sendiri lebih parah daripada yang kita tuduh. Itulah yang terjadi di yang terhormat Pak SBY, itulah yang terjadi di Indrayana, Denny Indrayana, itulah yang terjadi. Menuduh orang, tapi dia sendiri parah, dia masih kasus tersangka, tapi menuduh orang untuk mengatakan bahwa ini akan begini. Bahwa keputusan di MA sudah diputuskan. Majelis hakim aja belum terbentuk. Kok udah diputuskan? Bahkan dia seolah-olah mau menekan. Mana bisa ditekan pengadilan kita? Nggak bisa. Itu semuanya kan ada fakta-faktanya. Yeah. Nah, karena dia terbiasa merekayasa, ya kan? Itu loh. Itu kan salah satu tugasnya kan rekayasa sebenarnya. Walaupun rekayasa bisa disahkan oleh perpunya presiden pada saat itu. Ya, terus sensasional. Nah, coba, waktu zaman dia wamen juga kan sensasi aja kan. Sidak ke lapas, tapi nggak ada hasilnya. Sidak itu bagus, tapi harus ada hasilnya dong. Nah, malah dia zaman dia wamen malah terkena kasus. Seolah-olah orang yang di lapas itu yang orang yang paling tidak benar. Boleh-boleh aja, tapi yuk benar juga nggak? Buktinya lu tersangka juga. Makanya kalau lu masuk ke lapas, wah bisa repot itu. Ya kan? Kalau dia dimasukkan. Denny itu tersangka apa waktu dulu? Payment ada pembayar waktu dia wamen itu tersangka payment gate itu pembayaran di dalam itu di imigrasi kalau nggak salah ya persisnya ada di Google ya pembayaran yang dia terlibat di situ ya. Itu juga masih belum selesai ya, bahkan sudah masuk itu di dalam berita bahwa dia sudah tersangka kan. Nah, cuman dia kabur ke Australia katanya ya, kabur ke Australia kan, di Australia dia sekarang ini kan berkuar-kuar di sana dia si Denny Indrayana itu. Itulah fakta-fakta ya, itu fakta-fakta. Contoh misalnya ini buat lagi nih ya toh ada ini saya kira bisa ini nih ya toh ini bisa ditunjukkan ini. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan
orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Kan dia sendiri menuduh, tapi dia sendiri juga berkuasa menjawab. Tapi kalau saya, kalau ini kan tidak terbukti, ya kan? Hanya semacam ilustrasi atau katakanlah halusinasi atau praduga atau persepsi, ya kan? Atau persepsi. Iya. Kalau ini enggak, nyata-nyata faktanya Sudah terjadi. sudah terjadi, ya, kan gitu. Padahal ini hal yang lebih kecil daripada peristiwa itu. Jadi sebenarnya kan Abang ingin mengatakan begini, bahwa ada tuduhan dari SBY Ya. bahwa akan terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilu, ya kan? Dari katakanlah pihak pemerintah, kan gitu. Betul, itu Nah, menurut dia. menurut dia. Ya, menurut dia. Tetapi Abang mengatakan bahwa tuduhan SBY itu kan belum bisa dibuktikan. Ya, belum terjadi kok. Belum terjadi dan baru Pemilu belum masih dalam proses halusinasi dan persepsi. persepsi. Sementara kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh SBY dan Sudah terbukti. rekayasa yang dilakukan oleh SBY sudah terbukti pada masa dia presiden. Enggak, pada saat kalau salah presiden saya nggak bisa buktikan. Yang saya bisa buktikan adalah di Kongres Demokrat yang menjadikan anaknya sebagai manipulasi sebagai ketua umum. ketua umum. Ya, memanipulasi proses Kongres itu sendiri. Mm-mm. Yang kedua, memanipulasi anggaran dasar rumah tangga tanpa proses, tanpa pada tempatnya, baru atau menuduh orang lain Ya. berbuat seperti begal, padahal dia yang begal Anas. Mm-mm. Kalau kami KLB, prosesnya dilalui. Ya. Ya. Dan Pak Muldoko, orang yang kita undang dan kita bujuk dari beberapa pengurus daerah dan pengurus senior-senior partai supaya bisa melanjutkan Partai Demokrat ini, menyelamatkan Partai Demokrat ini. Menyelamatkan Partai Demokrat ini. Karena dia adalah satu figur yang kita harapkan. Bersama waktu itu Marzuki Ali calonnya 2. Tapi terpilih menjadi Muldoko yang terpilih. Bukan Pak Muldoko yang datang. Kita yang datang untuk menyelamatkan Demokrat. Calonlah bersama dengan Marzuki Ali. KLB yang dibuat di Brastagi, Sumatera Utara ini prosesnya berjalan. Proses ini dilakukan karena menyelamatkan ingin Demokrat. menyelamatkan Demokrat dari hasil kecurangan, rekayasa, manipulasi, pembegalan daripada klan Cikeas terhadap Demokrat. terhadap Demokrat. Kenapa saya bilang? Di dalam anggaran dasar rumah tangga tertulis hasil yang rekayasa itu, Ketua Umum AHY, Ketua Majelis Tinggi SBY, Wakil Ketua Umum adalah Ibas. Di dalam anggaran dasar rumah tangga tertulis, apabila Ketua Majelis Tinggi berhalangan tetap, diganti oleh Ketua Umum. Itu AHY. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, Ketua Majelis Tinggi SBY bapaknya menunjuk salah satu wakil ketua umum. Ada Ibas di situ. Jadi berputar-putar. Ya, bertiga itu. Jadi bertiga kekuasaan. Ya. Dan itu tertulis. Bukan halusinasi seperti Denny Jaya berpendapat. Tertulis. Ada tertulisnya di situ. Ya, pasal 17, pasal 19, pasal 23. Tertulis. Betul loh. Jadi 3 itu aja. Jadi menurut Abang sudah parah kali ini ya? Ya, karena itulah kita menyelamatkan Demokrat menjadi partai yang dibentuk dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kan gitu. Walaupun jadi, terus terang aja. Bukan hanya menyelamatkan partainya saja, tapi kader-kader juga harus diselamatkan ya. Ya, otomatis. Dan juga sebagai partai politik ini kan juga bagian daripada satu pilar pemerintah, pilar daripada satu negara di dalam membentuk daripada benaran atau katakanlah pembelajaran pendidikan dalam politik di dalam demokrasi. Apalagi partai politik ini kan menerima APBN setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang. Ya masa yang begini? Gitu loh. Dan kewenangan daerah diamputasi.
Nah ini semuanya pada takut sebenarnya. Makanya saya bilang kepada kader-kader, tidak usah takut, mari berdoa. Ya, tidak akan pernah selamat kezoliman di dunia ini, karena ini udah keterlaluan. Tidak akan pernah selamat. Ya, dan masih juga atau muncul membuat drama-drama seolah-olah atau dia dijulimi, padahal dia menjulimi orang banyak kan. Ini kan fakta. Ya kan? Kan gitu. Ini kan coba kan? Belum apa-apa nuduh orang. Kalau ini bukan dia menuduh lagi, sudah melakukan. Ini faktanya. Ada faktanya. Ya kan? Makanya yang terhormat SBY, apalagi enggak usah ngomong hanya konferensi pers. Mari terbuka, undang media sebanyak mungkin, terserah mau tempatnya di Cikeas. Kami siap, saya siap, KLB siap untuk tidak berdebat, tetapi menunjukkan fakta-fakta apa yang Anda sebutkan dan apa yang kami sebutkan. Yang kami sebutkan adalah fakta, tapi yang mereka sebutkan adalah rekayasa, pendapat, ya, seperti katakanlah perubahan. Perubahan apa? Perubahan untuk dirinya sendiri. Ya. Ada lagi satu anggota legislatif di Jawa Timur, anggota DPRD. Hanya karena foto dengan Muldoko dipecat coba. Kan keterlaluan. Muldoko kan. Dan gitu loh. Nah, Denny Jaya orang hukum, dia bilang, aneh bin ajaib, Muldoko melakukan PK. Dia orang hukum nggak? Itu PK itu kan konstitusional. Dan melakukan PK itu bukan hanya Muldoko. KLB yang di mana ketua umumnya hasil pilihan Muldoko, saya sebagai sekjennya, yang lain wakil ketua dan terusan. Jadi yang melakukan itu adalah hasil kepengurusan KLB. Karena memang yang menandatangan harus ketua dan sekjen, ya ditandatangani lah untuk kuasa. Ya Bang, kalau boleh tanya ya, kenapa figur KLB ini itu jatuhnya ke Pak Muldoko ya? Kan kembali saya bilang tadi, sebagai partai terbuka, ya kan? Sama waktu kongres pertama di Bali itu banyak sekali calon yang muncul, ya, calon yang muncul. Termasuk waktu itu ya, mohon maaf, yang terhormat Bapak Sutoso waktu itu juga muncul saat waktu itu gubernur DKI muncul, ya toh? Nggak ada masalah sebagai partai terbuka. Ya. Oke, mau kita bandingkan misalnya Andi Malarangeng siapa waktu kongres kedua? Bahkan itu di backup oleh kekuasaan. Pada saat itu kan SBY presiden, cuma kalah juga kan. Nah Muldoko sebagai partai terbuka yang kita lihat sebagai figur yang bisa menyelamatkan Partai Demokrat bersama berjuali bersaing, ya di mana salahnya? Di mana salahnya? Punya hak semua. Semuanya hak, punya hak. Emang AHY kapan masuk ke Demokrat? Apa karena bapaknya jadi ketua umum terus otomatis? Belum tentu kan? Ya dia kan juga baru dari hasil setelah gagal dari gubernur DKI. Ya artinya kan belum begini, lama. Artinya Bang Joni ya, Bang Joni Allen ini menilai bahwa, dan kawan-kawan pasti ya, menilai bahwa karena konteksnya ini adalah ingin menyelamatkan Demokrat, ya. Berarti melihat ada kekuatan leadership, ya, di Pak figur Muldoko dan kemampuan di Pak pada diri Pak Muldoko untuk memimpin Demokrat. Betul, itu. Dan itu semua dilihat peserta-peserta dari daerah maupun senior-senior DPP pada saat itu. Ya, nah, termasuk juga ya Profesor Budi Santoso yang terhormat juga ya tahu. Tahu. Ya, tahu. Ya. Itu dulu waktu KLB di Brastagi itu berapa cabang ya? Wah, berapa ratus hadir tuh. Ya. Di atas 50%. Ya di atas. Kenapa saya bilang begitu? Kan mereka pecatin kan sebelum mereka kan, karena mereka pecatin kan. Begitu dia tahu kan. Hadir. Dan ingat di dalam apa itu? Kedaulatan ada di tangan anggota. Kenapa KLB? Karena melanggar proses institusi yang kau buat sendiri pada saat kongres. Itu tuh. Ya. Ada karena kasus hukum. Ya, walaupun hukumnya Anas waktu itu belum selesai atau belum tersangka sudah dibegal. Kalau ini sudah terbukti dia merekayasa, dan saya ngomong langsung ke Bapak SBY yang terhormat di rumahnya di Cikeas. Pak, ini begini, ini begini, ini begini. Ya nanti kita betulin. Waktu itu Beni Harman jadi moderatornya. Sedikit pun tidak disangkal. Tapi mau bilang nanti kita betulkan, nanti kita betulkan. Tapi semuanya omong kosong. Jadi samalah dia dengan pidato. Kalau pidato kan bagus, ya, seolah-olah demokratis. Wah, di mana-mana demokratis demi Allah.
demokratis. Banyak pemimpin kita begitu. Ya kan? Kalau saya fakta-fakta dulu, ya kan? Ah. Terus yang kedua waktu itu juga saya nggak setuju dengan apa ya? Atau Panglima tertinggi ada hukum, animal larangeng, masuk penjara. Ah. Ini siapa ini? Ini kan bagian dari konsep dia ini. Waktu itu saya nggak setuju. Ya toh? Mari dong, ya kita berbuat baik. Ya toh? Semuanya ada ukurannya, ada parameternya. Ya toh? Kalau kau tidak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Gitu loh. Kau menuduh orang lain, 1 jari, 4 jari menuduh dirimu sendiri. Itulah yang terjadi. Yang saya bilang tadi. Sudah menuduh, memprediksi bahwa pemilu 2024 akan ada kecurangan. Dia sendiri pada saat presiden juga atau melawan itu. Kan itu bahasa dia jawab sendiri, melawan omongan dia sendiri. Tapi bagi saya, faktanya dia sudah melakukan kecurangan-kecurangan di dalam tubuh Partai Demokrat yang menghantarkan dia jadi presiden. Kalau tidak ada Demokrat, SBY tidak ada yang membawa presiden. Tetapi memang Demokrat pun pada saat itu simbiosis mutualistis besar pada saat periode pertama dan periode kedua. Ya. Tetapi begitu dia ketua umum, anaknya jadi sekjen, anjlok. Dilanjutkan lagi, anjlok. Ya. Dari 22% turun jadi 10%. Turun sekarang 5,6. Ya. Dilanjutkan lagi di Surabaya, turun menjadi 7%. Sekarang diwariskan tanpa prosedural. Ya. Makanya istilah saya dulu, AHY di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki. Kenapa? Karena bapaknya yang gendong-gendong ke atas, sehingga tidak tahu turun gunung. Mana pernah dia berdebat? Konferensi pers, ya. Hanya konferensi pers saja kan? Berdebat dong, terbuka dong. Buktikan dong, jangan hanya ngomong. Jadi partai politik ini hanya, yang lain-lain itu hanya pembantu. Ya, jadi gini Bang, di samping Bang Joni dan kawan-kawan melihat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran tadi, prosedur dan lain-lain yang dilakukan dalam proses AHY menjadi ketua umum. Ya, pada Kongres di Senayan yang Kongres. Tapi kan bagaimana Abang melihat proses kepemimpinan yang AHY selama dia menjadi ketua umum Demokrat, bagaimana kondisi Demokrat di dalam? Kan Abang masih di dalam itu. Jadi begini, banyak sebenarnya yang aneh untuk menjadikan AHY ini. Waktu bapaknya ketua umum sebelum Kongres di Senayan tahun 2020, AHY itu sudah diangkat menjadi ketua Kogasma. Apa yang nggak ngerti saya itu Kogasma itu apa? Padahal itu tidak ada di dalam anggaran dasar rumah tangga, tidak ada di dalam Juknis, tidak ada dalam proses Kogasma. Ya? Kan gitu. Dia sudah dieluk-elukan. Ya? Orangnya sudah merasa orang paling hebat. Gayanya sudah gaya pejabat tinggi. Ya toh? Manusianya ya, sombong. Ya toh? Orang kalau dia lewat, orang harus berdiri semua. Ini apa ini? Waktu itu saya pernah protes itu. Waktu itu saya di dalam, kok apa ini? Itu masih dia ketua Kogasma. Ya? Dayang-dayangnya ini. SBY ya wajar lah. Dia orang tua. Kalau dia lewat, ya wajar kita berdiri hormat. Tapi AHY, ya, ngerti pun Demokrat pun dia nggak ngerti. Saya berani terbuka nantang AHY berdebat. Ngerti nggak dia Demokrat? Mari debat terbuka. Di mana dia ngertinya Demokrat? Ya, nggak apa-apa dia belajar dari bapaknya, dimulai dari bapaknya. Nanti kita berdebat dengan fakta-fakta, bukan debat kusir. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Yang ada kesombongan. Menemu dia pun daerah-daerah itu kesulitan. Saya ke soal hormat-hormatnya ada cerita sedikit, Bang. Jadi pada satu hari di satu rumah sakit, ini memang agak rumah sakit jiwa ini ya. Ini diumumkan nanti akan datang pejabat ke rumah sakit ini untuk mengontrol kita. Kalian semua nanti begitu di depan pintu pejabat ini masuk, semuanya hormat, iya kan? Ada satu orang yang nggak hormat. Terus si pejabat ini tanya, yang lain hormat,
kenapa kau tidak hormat? Ya. Yang semua itu masih sakit, Pak. Saya udah sembuh. Jadi kalau hormat menghormati, hati-hati kita Ya, itu. tapi kalau ini mungkin agak berbeda. Yang hormat ini karena rasa takut. Kalau nggak dipecat. Ya, ini kan kita bicara di rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Kalau ini kan di luar rumah sakit. Iya, di rumah sakit takut dipecat. Yang saya bilang tadi kan, hanya berfoto aja udah dipecat. Ya toh? Kan gitu kira-kira. Itu kan. Ya, gitu loh. Itu yang saya bilang tadi ya. Padahal dia harusnya sebagai ketua umum itu harus sebagai pelayan. Ya, apalagi dia masih muda. Bagaimana ini menjadi pemimpin partai politik aja yang direkayasa, mimpi mau jadi pemimpin yang lebih besar. Bukan saya mau ini ya, tapi ya orang tumbuh itu harus melalui proses. Jadi Abang melihat masih terlalu dipaksakan ya. Pertama dipaksakan, yang kedua dari sisi attitude dalam hal yang kecil aja tidak pas. Iya. Ya toh? Saya ini mohon maaf, ya toh? Saya ini adalah ibu saya adalah pedagang kaki lima dari desa sana. Bapak saya guru SD. Anaknya 11. Ya toh? Anaknya 11, 7 laki 4 perempuan. Syukur alhamdulillah berpendidikan S1 semua. Bisa makan. Ini semuanya apa? Karena orang tua saya memberikan attitude yang bagus, dan saya bisa seperti ini karena ibu kandung saya menyusui yang baik-baik kepada anaknya, ya, walaupun tidak sempurna. Lah ini, ya, bapaknya menyusuin, ya, ya, yang arogansi, kan gitu. Itu lihat kan itu arogansi, ya, tidak melakukan pendidikan karakter ya. Lah itu yang seperti tadi kan, ya. Belum apa-apa sudah dipaku ke. Harusnya proses dong, by proses dong. Jadi banyak Bang gini Bang. Nah, satu lagi, Ibas itu ketua fraksi, ketua panggar. Walaupun dia selama saya di DPR, Ibas itu jarang datang, jarang rapat gitu loh. Nah, jadi baik di partai politik yang menguasai adalah anaknya, di legislatif menguasai anaknya. Dan tidak ada satupun yang berani ngomong. Cuman saya aja yang berani ngomong. Kenapa saya berani ngomong? Karena sebelum mereka di situ, kan, saya 3 periode dari mulai Pak Budi Santoso, Hadi Utomo, Anas Urbaningrum, tidak pernah melakukan itu. Apa yang mereka lakukan arogansi sekarang, tidak pernah melakukan itu. Bahkan memungut uang dari praksi-praksi tingkat 2 sama tingkat 1, zaman SBY ketua umum, tertulis. Padahal itu kan kewenangan daerah. Nggak diambil pun itu, daerah itu tidak mampu untuk mengurus, apalagi Kowambil. Itu loh, itu fakta. Mari, ya, kalau ini memang dibetulin, dibenarkan, ya kita juga pasti mendukung. Tapi karena sudah keterlaluan, ya, sudah keterlaluan. Coba lihat, ada nggak yang berani? Nggak ada yang berani. Ngomong sedikit, hanya berani menjilat, ya, hanya mengeluk-elukkan. Mengeluk-elukkan. Siapa? Coba, ya mohon maaf, Andi Bandarangeng, ya udah jelas ya mohon maaf ya. Bahkan ada di situ, ya. Dia yang baru keluar dari Sukamiskin korupsi. Dia menjadi orang kedua di majelis tinggi, sekretaris. Di mana logikanya? Ya kan? Sudah disintegrasi integritasnya harus, kalaupun itu harus berproses. Ya kan? Masa yang begini? Dan ini yang berani muncul dan tidak ada malu. Ya. Nah, apakah saya ada kekurangan saya? Ya, pastilah namanya manusia saya ada kekurangannya. Tapi saya on the track. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Makanya saya bilang, mari, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan SBY maupun AHY, mari kita debat terbuka dengan fakta-fakta. Terus sudah pernah ada tawaran dari itu? Oh, dari awal selalu saya ngomong begitu. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Setiap saya muncul, termasuk kepada Denny Indrayana juga. Ya, jangan asal ngomong dari sana, ngerti Demokrat pun kamu enggak. Yang saya dengar beritanya, dia mau mencalek nomor 1 dia. Dikasih kursi nomor 1. Masa gara-gara itu kau menjadi buta hukum? Ya toh? Caleg di mana? Nah, nggak tahu itu, mungkin ya. Ya, kemarin kan dia calon gubernur kan kalah, mungkin dari Kalsel kali. Oh ya. Ya kan? Ya kan? Nanti kalau kalah jadi gubernur. Dia kalah kan dia gubernur kemarin kan? Iya, enggak. Nanti calon bupati Kalsel kali. Bupati.
Enggak, kemarin calon gubernur. Kan Ya kalah, nanti kan kalah. Ah. Mungkin nanti akan maju lagi untuk bupati. Nggak tahu lah, nggak tahu lah. Ya, ini saya dengar mau calon legislatif nomor 1 katanya. Mungkin apa ini? Ya, apa ini jual transaksional supaya dia bertindak? Gimana sih? Bolehlah kita beda pendapat. Ya, beda pendapat boleh. Iya, iya. Tetapi on the track, akuntabel. Jangan asbun. Iya. Jangan halusinasi gitu loh. Jangan asbun. Ya. Omongan saya ini, mari kita buktikan. Omongannya Denny, mari tunjukkan buktinya. Termasuk omongannya SBY dan AHY. Begitu. Itu Bang, banyak jadi pemimpin kita nih kalau Gitu pidato dong. itu kan mari kita bangun nation and character building. Tapi justru yang terjadi sama sekali membunuh karakter itu sendiri. Memberikan contoh untuk dirinya. Ah, Tapi tidak apa? Jadi artinya omongan dia itu hanya berlaku untuk orang lain, Ya. untuk dirinya tidak berlaku kan gitu. ya, Padahal sebetulnya kita dulu menunjukkan apa yang kita omongkan, ya. ya kan gitu. Sebelum kita omongkan kita sudah melakukan itu. Melakukan. Gitu dong. Kalau Jangan dalam dibalik. Kalau dalam istilah agamanya itu disebut ibda binafsi. Iya. Mulailah dari Dirimu dirimu sendiri. Betul. Gitu, Ya, Bang. itu betul. Orang Bang, tua kita juga dulu begitu. Ya. Betul, orang tua kita juga dulu. Jadi begitu. begini Bang, kita mau masuk ke dalam proses yang sedang berjalan sekarang. Ya, ini kan sekarang prosesnya PK, Ya. ya kan, ke MA. Ya. Bang Joni ini yakin betul bahwa bagaimana keyakinan bahwa ini lewat PK ini akan persentase lah kira-kira kan soal bisa meraih kemenangan. Hakim akan secara adil memutuskan bahwa Pak Muldoko yang benar. Dari sisi penjelasan saya tadi, atau pertama satu-satunya untuk melakukan proses keadilan itu adanya di pengadilan. Dengan doa dari Sabang sampai Merauke, karena ini sudah keterlaluan, kami yakin berdasarkan doa, bukan seperti yang dibilang Denny Jaya, Jadi Hakim- Indrayana. mohon maaf, Denny Indrayana, Nah, hakimnya saja belum dibentuk, dia sudah menuduh, dia sudah menuduh, padahal hakimnya aja kami aja nggak tahu, karena itu adalah kewenangan di sana. iya. Hakimnya dia menuduh. Kenapa? Karena dialah yang melakukan seperti itu. Kalau kami tidak hanya berdoa. Dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan pemerintah seperti yang dituduhkan oleh Denny Jaya. Kalau- Denny Indrayana. Denny Indrayana, mohon maaf. Denny Indrayana. Ya, kan? Karena apa? Ya lebih top sebetulnya nama ini. Ini kan karena kan lebih jauh lebih top sebetulnya nama. Denny JL lebih top. Iya lebih top. Ini karena cari sensasi aja nih sehingga Iya. susah kita mengatakan. Nah, oleh karena itu, nggak tahu, Denny Indrayana ini hanya cari sensasional sudah menuduh macam-macam. Ya, padahal dia sendiri tidak bisa membuktikan dirinya bahwa dia lebih benar dibandingkan orang lain. Dia sudah masih kasus tersangka. Nah, kalau kami dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dari sekian juta orang, karena yang di daerah pun termasuk pengurus yang aktif sekarang juga ketakutan atas kepemimpinan AHY ini. Oleh karena itu, seluruh pengurus di daerah bahwa apabila PK kita dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa atas putusan MA, tidak ada pergantian pengurus di daerah. Yang ada adalah hanya Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana ketentuan undang-undang apabila Tuhan mengizinkan. Karena memang yang kita protes adalah Dewan Pimpinan Pusat, tidak serta-merta otomatis daerah. Tidak, itu undang-undang. Karena daerah itu adalah sebagai pelaksana tugas paling bawah. Jadi tidak seperti pengurus sekarang, kalau tidak manut pecat, tidak manut pecat. Ya, kalau tidak ada yang memberikan katakanlah fasilitas yang lebih bagus diganti, sama kan? Yang menang katakanlah entiti itu di dalam musda adalah wali kota, tapi yang dilantik yang lain, karena wali kota tidak mau diperas, kan gitu kira-kira. Ya. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh melakukan itu, karena partai ini besar adalah akibat daerah, bukan akibat ketua umum, siapapun ketua umumnya. Yang kerja mati-matian kan di daerah. Ya. Dan ketua umum pun harus dekat kepada pengurus. Ke pengurus saja nggak dekat, apalagi ke rakyat. Ya, gimana? Ke pengurus saja. Jadi kalau jalan harus hormat kawal. Waduh. Luar biasa saya ini ya. Padahal jadi begini, nanti kan diputuskan oleh MA. ya. Pak Muldoko dan kawan-kawan menang. Ya. Kan gitu. Ya.
Nah, apakah akan melanjutkan mendukung Anies sebagai calon presiden Ya. dari Demokrat? Kalau memang rakyat menginginkan, why not? Ah, Semua ada kemungkinan. artinya kalau anggota ya, Iya dong. masyarakat, Masyarakat. Hmm. Gitu. anggota, kader partai ya. Ya, kader partai dan rakyat. Hmm. Gitu. Kader partai itu kan didukung oleh rakyat. Ah, Emang anggota legislatif itu kalau nggak didukung rakyat kan nggak? ya. Ya kan? Tidak hanya pengurus berapa lah. Tapi kan yang paling besar itu kan rakyat. Artinya tidak serta-merta ketika nanti diputuskan oleh MA, Mahkamah Agung, bahwa PK Pak Muldoko ini dan kawan-kawan diputuskan menang, Ya. tidak serta-merta menolak Anies sebagai calon presiden. Loh, tidak ada persepsi itu. Kenapa? Karena kita melakukan KLB, tidak ada proses pencapresan pada saat itu. Kalau memang rakyat menginginkan si A, si B, ada si Anies, kata, kan gitu. Ya, mari kita uji. Tetapi bukan hasil daripada rekayasa, bukan hasil daripada yang aneh-aneh gitu loh. Ya. Ya kenapa tidak? Gitu loh. Ya. Tentunya kan ada kriteria-kriterianya. Ya kan? Nah, mari kita lihat, kita tanya rakyat. Kan begitu. Bukan hasil rekayasa. Bukan hasil untuk katakan, oh supaya ini, supaya begini. Enggak dong. Ya, ketua umum kita juga kan punya tingkat kepemimpinan yang sudah teruji. Dari bawah sampai ke atas. Ya. Sambil menunggu PK ini, ya, Bang Joni, apakah konsolidasi ke daerah-daerah terus dilakukan? Oh iya, ini komunikasi semua. Komunikasi. Cuman kan kita kan tidak mau gaduh. Atau kita menunggu proses hukum ini. Karena apa? Kan tidak boleh gaduh kan? Karena kan ada orang, kenapa nggak kita bentuk kamu? Jangan gaduh nanti. Karena kan ini kita harus sesuai dengan prosedur oleh pemerintah. Ya kan? Nah, Denny menuduhkan bahwa pemerintah ikut campur. Ini Denny ini otaknya di mana gitu loh. Kalau memang pemerintah ikut campur, kenapa nggak dari awal disahkan waktu hasil KLB? Profesor ya? Profesor. Dia kan dia bilang pemerintah ikut campur. Kalau memang ikut campur pemerintah, kenapa nggak dari awal waktu hasil kongresnya disahkan? Kan gitu kan? Nggak ada. Karena itulah kami melakukan proses hukum dan itu hak konstitusional. Justru dia yang mau mendekan-dekan, itu kita tidak ada mau mendekan, kita melalui prosedural aja. Malah dia bilang kalah 16-0. Saya bilang Denny ini orang hukum nggak? 16-0 di mana? Keputusannya NO kok. Itu pun bukan 16. Ya toh? Kan gitu. Negeri tinggi kasasi. Di mana? Kan bilang orang hukum tapi asbun, asal bunyi. Ya, Denny Jaya, mudah-mudahan Denny Jaya mendengar. Denny Indrayana. Denny Indrayana. Ya, mohon maaf Denny Jaya, mohon maaf karena Anda lebih top sebenarnya. Lebih top, lebih populer, lebih hebat, ya, sehingga nama Anda lebih familiar. Gampang diucapkan. Ya, lebih familiar daripada Denny Indrayana yang berkuar-kuar di luar negeri sana. Ya. Tapi kalau boleh sekali lagi saya mau pesan kepada seluruh pengurus di daerah, tidak usah khawatir, yang kita hanya persoalkan adalah Dewan Pengurus Pusat, khususnya Ketua Umum yang dijadikan melalui proses yang tidak benar, rekayasa, manipulasi atau manipulatif. Dan anggaran dasar rumah tangga dibuat untuk menjadi kewenangan tertinggi adalah anak bapak, bukan kewenangan tertinggi melalui forum. Jadi mari, saya tahu pengurus-pengurus di daerah yang sekarang, walaupun kami menahi Anda, saya tahu ketakutan. Nggak usah takut, tidak ada kesalahan Anda, kita membesarkan Demokrat ini. Tapi kalau begini caranya, Demokrat ini akan menjadi hilang kalau proses AHY dengan kepemimpinan yang arogansi, otoriter, ya, dalam permukaan bumi Indonesia ini. Itulah yang saya tidak mau, karena membangun Demokrat ini kita sudah berkeringat dari Sabang sampai Merauke. Bukan katanya saya ada ikut di situ. Ya, dan SBY Demokrat kantornya di Jalan Pemuda selama 12 tahun. SBY presiden 10 tahun di kantor itu, tapi tidak pernah memberikan apapun untuk membayar kantor atau kontraknya kantor. Ya, kalau kantor sekarang, ya, katanya diambil daripada uang-uang pilkada, tapi namanya bukan untuk Demokrat, tapi dibikin namanya orang lain. Itu faktanya. Ya, mari, kalau omongan saya ini tidak benar, tolong dibuktikan oleh AHY maupun Bapak SBY yang terhormat. Karena saya menghormati SBY, tetapi
bukan berarti kita tidak boleh melakukan perdebatan-pendapat karena Bapak memberikan contoh yang harusnya baik, tapi ternyata tidak baik, tidak sesuai dengan omongan dan perbuatan. Itu yang kami, dan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Apalagi Bapak juga sudah umur panjang, dan kita nggak ada yang tahu umur ini. Marilah kita lakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan hanya diri sendiri atau keluarga kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Itulah pola pemikiran hidup ini menurut saya. Saya akan pertanggungjawabkan secara terbuka apabila AHY, SBY yang terhormat. Ya, saya harus berikan karena SBY adalah mantan presiden, harus saya hormati. Kalau AHY itu kapan dia di Demokrat pun, harusnya dia yang harus menghormati para senior. Ya, jangan menunjukkan arogansi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila hal yang tidak berkenan. Ya, terima kasih Bang Joni Allen Marbun ya. Menarik sekali diskusi kita ini. Ini saya kira membongkar semua masalah. Karena memang masyarakat ini, rakyat ini harus diberi pencerahan, pemahaman, dan memahami kondisi yang sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, tentu ada yang tidak puas. Ya, silakan kalau yang tidak puas bisa juga datang ke Unpacking Indonesia memberikan penjelasan. Betul. Bisa berdua lagi nanti dengan Bang Joni Allen, atau bisa sendiri. Oke, kita siap. Bang Joni juga siap ya ketika dipertemukan misalnya dengan Andi Malarangeng atau siapa ya. Tapi sebaiknya yang tahulah Demokrat. Yang tahu. Kalau Andi Malarangeng itu nggak tahu. Apa taunya Andi Malarangeng Demokrat ya? Dia hanya cari muka aja, nggak ada malunya. Ya, tapi kalau dengan AHY ya mohon maaf, SBY mungkin bisa juga tempatnya di mana kita siap. Tapi feeling saya nggak ada yang berani ini berhadapan dengan Bang Joni nih. Kalau begini penguasaan terhadap Demokrat luar biasa. Baik Bang, insya Allah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Supaya dalam melihat persoalan kondisi politik dan demokrasi kita, terutama adalah partai politik, mereka lebih melek mata. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.